saudara berteriak Makarios 3 kali. 1, 2, Makarios, Makarios, Makarios. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, kata Makarios ini di dalam kosakata Alkitab, dalam terminologi Alkitab adalah dikatakan sebagai orang yang melayani Tuhan, dan itu sebab berkatnya luar biasa turun-temurun. Amin. Jadi bukan berkat luar biasa kepada saya dan kepada saudara saja, dan berhenti kepada si orang tua, tetapi turun-temurun. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan dan dituliskan dalam kitab suci. Ya saudara, tadi pagi saya begitu panjang lebar menceritakan kepada saudara bagaimana keturunan Daud itu menerima anugerah luar biasa karena Daud. Ya saudara, dan itu sebab Daud berjuang supaya semua anak-anaknya semua ada di dalam hadirat Tuhan. Dan karena ada di hadirat Allah, maka Allah mengangkat mereka masing-masing, semua keturunannya, masing-masing tanpa kecuali, keturunan kedua, ketiga, keempat, keenam, dan seterusnya, menjadi raja-raja Israel. Amin. Sudah tentu kita tidak menjadi raja kerajaan manapun, saudara. Tetapi saudara harus tahu, berkat Tuhan itu luar biasa. Amin. Kata kitab Ayub, Tuhan akan mengangkat martabat orang yang berkenan di hati Tuhan, setara, katakan setara dengan raja-raja. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Itu sebab berkat yang diterima oleh Raja Daud adalah berkat yang forever, yang selama-lamanya. Amin. Para kekasih, marilah kita akan menengoknya. Dan lebih dahulu saya akan membawa Anda pada pembacaan ini dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, lagu kita yang terakhir adalah salah satu doa dari Daud. Siapakah aku ini Tuhan? Ketika dia mengucapkan itu, dia sudah tentu hancur hati. Tetapi dia yang mendengar di dalam sorga, dia juga hancur hati. Dia juga tahu kualitas, integritas. Siapakah hambaku Daud ini? Adalah seorang yang tidak sombong. Seorang yang selalu mengarah kepada aku. Itu sebab karena dia seorang yang suka mengarah kepada Tuhan, dalam doanya pada lain kesempatan, dia berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu. Tetap ada. Coba bayangin. Dia punya doa ini bukan supaya anak-anakku, tolong belas kasih-Mu kau jadikan bertakhta dan di atas singgasananya semua, jangan sampai ada yang absen keturunanku Tuhan. Dia tidak minta demikian. Dia cuma minta supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk berapa lama? Selama-lamanya. Wow. Bila Anda mengerti akan rahasia kalimat ini, saudara, engkau boleh menyerahkan semua. Saya boleh menyerahkan semua keadaan saya yang miskin, yang bodoh, yang gagal, yang berantakan, yang amburadul, yang nasib jelek dan lain sebagainya. Saya boleh menyerahkan kepada Dia. Tuhan, saya mau mencontoh Daud, supaya saya tetap ada di hadapan-Mu. Itu saja. Saudara, banyak orang punya alasan meminta doa, meminta berkat dari Tuhan. Tuhan, kalau saya tidak engkau berkati, saya bisa ada masalah polisi, ada masalah hukum. Tuhan, saya bisa dibunuh atau saya dibikin cacat oleh seseorang.
kalau engkau tidak menjawab doa saya dan engkau tidak memberkati saya. Atau saya bisa malu tidak karuan Tuhan, karena saya sudah terlanjur kadung janji, tapi saya tidak bisa membayarnya. Tolong berkati saya. Ada banyak alasan. Ada banyak alasan. Tapi satu alasan saja yang membuat Tuhan jatuh hati kepada engkau dan kepada saya. Yaitu supaya kalau engkau memberkati hamba dan anak keturunan hamba tetap ada di hadiratmu untuk selama-lamanya. Jarangnya saudara, ada seorang yang begitu berhikmat, begitu rendah hati, hatinya tidak punya maksud yang sangat ke arah keuangan, harta benda, materi. Tapi hatinya, ini raja loh padahal, bukan nabi saudara. Tetapi meski demikian, dia begitu rendah hati. Aku cuma minta satu hal. Dan ini dia tulis dalam Mazmur 27 ayat 4. Supaya aku boleh seumur hidup berada di dalam rumah Tuhan. Untuk memandang keindahan-Mu dan untuk melihat dan mendengar suara firman-Mu. Supaya aku minta satu hal seumur hidup. Selalu berada di hadirat-Mu. Sekarang dia mintakan untuk anak-anaknya. Saudara, coba. Para orang tua, ibu dan bapak, kakek dan nenek, kakak-kakak semua. Mulai ditambahi satu pokok doa yang lain dari permohonan saudara. Yaitu supaya orang yang saudara doakan tetap ada di hadirat Tuhan. Ini doa yang menggetarkan hati Allah. Kalau saudara pegang rahasia ini, engkau sudah selangkah lagi saja kepada segala jawaban doa-doamu, saudara. Tapi kalau engkau tidak tahu rahasia ini, barangkali engkau harus tunggu begitu lama sampai Tuhan mengabulkan permohonanmu. Tapi kalau engkau mengetahui rahasia ini para kekasih, engkau hanya selangkah untuk menerima apa yang engkau inginkan dari Tuhan. Arahkan kami sekeluarga supaya hati kami kepadamu untuk selama-lamanya. Mau demikian? Para kekasih, dan inilah yang akan kita pelajari, kata selama-lamanya. Para kekasih, kata selama-lamanya berarti, ya saudara, kita tahu bahasa Inggrisnya adalah forever. Tadi pagi saya sudah meneliti bersama dengan Anda naskah 2 Samuel 7:26 ini dari naskah New International Version atau NIV, saudara. Dan kita sudah melihat betapa pentingnya dari to bless menjadi blessing, menjadi blessed. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, raih forever apa yang dijanjikan oleh Allah, saudara. Jangan untuk sementara waktu aja, tetapi untuk waktu yang lama. Waktu lama selama-lamanya berarti ketika kita sudah tidak ada. Saudara, perjanjian Allah itu sudah langganan, mesti datang di dalam rumah dan keluarga kita. Amin. Saudara, engkau tidak usah khawatir, ya. Banyak orang memikirkan, aduh kalau saya mati bagaimana? Saudara, yang saya tinggal bagaimana nanti? Semua pada kapiran, semua tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kau tidak usah memikirkan. Kenapa? Karena saudara sudah mengarahkan hati kepada Dia. Dan itu sudah lebih dari cukup buat Allah. Pertanda bahwa engkau sangat bergantung kepada Dia. Engkau tidak mengarahkan hatimu kepada uang, kepada pekerjaan, kepada hobi, kepada olahraga, kepada karir, kepada cita-citamu yang tinggi dan luhur sekalipun. Engkau tidak mengarahkan hatimu ke sana. Engkau hanya mengarahkan hatimu kepada Yesus. Dan itu membuat jatuh hati Allah. Kalau Tuhan jatuh hati, saya tidak bisa ceritakan kayak apa baiknya Dia kepada saudara, pada anak-anakku yang masih muda, pada kita semua. Percaya demikian?
Para kekasih, kita akan membuka dalam Alkitab kita dalam Ulangan pasal yang ke-8. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat sejenak historinya, sejarahnya, kenapa kita boleh menaruh harap berkat itu tanpa putus. Ya, tanpa putus. Katakan, berkat Allah tanpa putus. Saudara, saya memberikan satu perumpamaan demikian. Setiap pagi saya heran, kalau saya melihat di tetangga saya, ya ini perumpamaan saja, ini ilustrasi. Saya asal buka pintu rumah saya pagi, saudara, mesti di rumah sebelah kanan saya, ada satu kursi, di situ ada koran, saben pagi. Kalau saya menengok sebelah kiri saya, rumah tetangga sebelah kiri, di kursi di depannya atau di meja depannya selalu ada satu botol susu sapi. Wah, jengkel hati saya. Enak aja kau. Ya, setiap pagi ada yang nganterin koran, ada yang nganterin susu sapi. Saudara, saya jengkel, saya mangkel. Kenapa aku tidak? Saudara pikir, wah Pak Timothy bodoh sekali. Karena mereka di kanan ini, di tetangga kanan ini kan langganan koran. Di tetangga kirinya ini kan langganan susu sapi. Ya pantas saben pagi mesti ada yang nganterin buat mereka. Salahnya Pak Timothy tidak mau langganan. Saudara, ini satu kisah yang sederhana. Seringkali kita menjadi sakit hati, jengkel, mangkel. Ya, saudara, kita jealous kepada orang yang mesti dia dapat. Kok mesti dia dijawab? Kalau aku kok enggak? Karena engkau tidak berlangganan. Di sana letak masalahnya. Kenapa tidak berlangganan? Karena saya dan Anda tidak berani bayar. Titik, di situ masalahnya. Saudara, coba saudara berani bayar. Saudara, kemudian saudara mulai menghubungi agen susu, agen koran. Oh, besok pagi di meja saudara ada susu, ada koran. Dia cuma koran tok, dia cuma susu tok. Tapi saudara koran dan susu. Amin. Kemudian saudara boleh bangga. Wah, ya aku lebih enak dan lebih nyaman hidupnya ketimbang kiri kanan. Para kekasih, demikianlah apa sebab saya tidak dapat. Pada waktunya saya menunggu, saya tidak mendapat. Itu namanya bukan forever. Itu namanya forgetfulness. Kelupaan dari Tuhan dalam hidup saya. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 kita melihat secara konkret dan jelas. Ulangan pasal 8 para kekasih. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita akan baca dari Alkitab kita. Ulangan 8 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1, 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Coba, Tuhan sudah memberikan sesuatu jawaban. Sekarang aku ingin kalian melakukan segala kehendakku. Aku membiarkan kalian 40 tahun. Siapa mau? Saya dan Anda harus tersiksa 40 tahun. Ya, umur kita 40 tahun itu panjang sekali, saudara. Apa tidak bisa dipercepat Tuhan? Pada zaman dulu Tuhan bilang, tidak. Aku membutuhkan tempo 40 tahun suntuk. Untuk aku bisa ngeliat hatimu yang sebenar-benarnya. Jadi Tuhan ini menghadapi satu bangsa, segerombolan orang yang hatinya keras,
dan lihai bersandiwara. Kalau hati mereka itu tulus dan mereka tidak mempunyai kelihayan bersandiwara, dalam 1-2 menit Tuhan sudah tahu sebenar-benarnya. Tetapi